Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. 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 Thawabul infaq fi wujuhil khair thiqatan billah wa tawakkulan alaih. Hadis 636 halaman 120. Thawabul infaq fi wujuhil khair thiqatan billah wa tawakkulan alaih. Dah. Halaman berapa ini? 118 atau 120 halamannya. Bismillahirrahmanirrahim. Thawabul infaqi fi wujuhil khair. Pahala berinfak di tempat-tempat kebaikan. Thiqatan billah, karena yakin kepada janji Allah, wa tawakkulan alaih, dan tawakal kepada Allah. Pahalanya berinfak di tempat-tempat kebaikan sudah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala pada kehidupan manusia di dunia ini. Manusia itu untuk mendapatkan sesuatu pasti perlu mengeluarkan hartanya, atau dia mengeluarkan hartanya untuk mendapatkan keinginan-keinginannya. Maka tidak semua mengeluarkan harta itu ada nilainya. Yang ada nilainya adalah mengeluarkan harta di tempat-tempat yang diridhoi oleh Allah. Karena kebaikan itu bukanlah yang dipandang oleh manusia baik. Kebaikan itu adalah apa yang dipandang oleh syarak baik. Maka walaupun namanya bakti sosial umpamanya, ini pengumpulan amal umpamanya, tetapi kalau tidak diridhoi oleh Allah, ya namanya bukan amal. Yang pertama harus di tempat yang diridhoi oleh Allah. Yang kedua thiqatan billah, karena yakin kepada Allah, pengen mencari pahala dari Allah. Maka kalau infak kemudian dia ingin mencari kemasyhuran, mencari ketenaran, atau karena enggak ada kerjaan saja, maka ya nilainya hilang. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, Alif Lam Mim. Alif Lam Mim. Kebanyakan para mufassir ketika menjelaskan fawatihus suwar, fawatihus suwar, alif lam mim, ha mim, nun, qaf, dan sebagainya, mereka memberi tafsir Allahu a'lamu bimuradihi. Allah Maha tahu dengan apa yang dikehendaki dengan lafaz-lafaz ini. Kenapa? Karena Al-Quran itu adalah kalamullah. Maka karena Al-Quran itu adalah kalamullah, maka ada bagian-bagian dari Al-Quran yang tidak bisa dipahami kecuali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri.
Maka dulu Kiai Zaran menjelaskan Al-Quran itu ada yang bisa dipahami oleh semua orang yang bisa bahasa Arab. Setiap orang bisa bahasa Arab, maka dia bisa memahami maknanya. Pokoknya fa'alam annahu la ilaha illallah. Semua tahu kalau tahu bahasa Arab maksudnya Tuhan itu hanya Allah saja. Ada yang tidak bisa dipahami kecuali oleh orang-orang yang ahli dalam bahasa Arab, ahli sastra, ahli nahwu, ahli balaghah. Ada lagi Al-Quran yang tidak bisa dipahami kecuali oleh para ulama-ulama. Ada lagi ayat-ayat Al-Quran yang tidak bisa dipahami kecuali dari ulama mujtahidin, pimpinan-pimpinannya para ulama. Bukan sekedar ulama, tapi pimpinan-pimpinannya para ulama. Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Malik, Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Ahmad. Maka suatu ketika Al-Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu dia mengatakan kepada murid-muridnya, tanyakan kepada aku mengenai apa saja dan aku akan menjawabnya dari Al-Quran. Semua pertanyaan kamu akan saya jawab dari Al-Quran. Salah satu murid yang kurang pinter, yang kalau ngaji itu ngantuan, duduknya di belakang, lamun lagi. Ini agak kaget. Wah, ini kok sombong kali. Aslahakallah, semoga kamu diberi hidayah oleh Allah. Ngomong kok gak dipikir. Saya pengen tanya sekarang, kalau orang itu sedang ihram, kemudian dia melihat ada lebah penyengat yang besar itu. Kalau di Jawa namanya tawon das, besar itu. Kalau menyengat orang bisa mati. Apalagi kalau yang nyengat banyak, orangnya kecil mati cepat. Bagaimana hukumnya orang yang sedang ihram membunuh lebah yang besar tadi itu? Lebah pespa atau tawon pembunuh namanya sebagian. Imam Syafi'i mengatakan di dalam Al-Quran disebutkan wa ma atakumur rasulu fahudhuhu wa ma nahakum anhu fangdahu. Apa yang diperintahkan oleh Nabi kerjakan, apa yang dilarang tinggalkan. Dan sudah diriwayatkan dalam suatu hadis bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iktadu billadaini min ba'di Abi Bakrin wa Umar. Ikutilah dua orang setelah kematianku, yaitu Abu Bakar dan Umar. Dan dalam satu riwayat disebutkan bahwa Sayyidina Umar mengatakan ketika orang ihram melihat lebah penyengat tadi diperbolehkan untuk membunuhnya. Jadi kelihatannya di Qur'annya nggak ada kata-kata az-zanbur, lebah penyengat itu nggak bakal ditemukan. Tetapi karena beliau ini ahli istimbat, akhirnya tahu di Quran disebutkan harus ikut Nabi. Nabi mengatakan suruh ikut Sayyidina Umar. Sayyidina Umar mengatakan boleh bunuh, berarti perbolehan membunuh lebah ini ditemukan dalam Al-Quran. Tapi Al-Quran yang mana? Al-Quran yang dipahami oleh Imam Syafi'i. Kalau yang dipahami oleh Pak Imam ya nggak ada. Apalagi imam yang nggak jelas ya nggak bakal ketemu. Makanya ada ayat-ayat ya. Kalau yang kecil-kecil mungkin nggak nyampe otaknya. Tapi ya begitulah intinya. Ada ayat-ayat yang hanya dipahami oleh para ulama mujtahidin. Ada juga ayat-ayat yang hanya dipahami oleh wali-wali. Jadi memahaminya itu pakai hati. Sebagaimana seorang ulama mengatakan, saya telah menemukan semua ayat-ayat atau obat-obat itu di dalam lafaz Yasin, dan saya menemukan kunci-kunci untuk membuka permasalahan-permasalahan, menyelesaikan urusan-urusan itu dalam Hamim. Akhirnya Yasin, Yasin, Jifauna, Hamim, Hamim, Qada'u Hawaijina. Nah, ini dipahami dengan hati ini.
Kalau teksnya, hadisnya dicari ya nggak ketemu. Tapi dengan hati yang bersih, tidak pernah ada keinginan maksiat, tidak pernah dikotori dengan asap rokok. Nah itu akhirnya tahu jadi. Ada juga ayat-ayat Al-Quran yang hanya dipahami oleh para sahabat saja. Ada juga ayat-ayat Al-Quran yang hanya dipahami oleh Nabi saja. Dan ada juga ayat-ayat Al-Quran yang hanya diketahui maknanya oleh Allah Subhanahu wa taala saja. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Maka dulu Kiai juga pernah menggambarkan Al-Quran itu seperti lautan. Semua orang bisa mendapatkan manfaat, tapi manfaat yang didapatkan sesuai dengan kemampuan dia dan pengorbanan dia serta alat-alat yang dia punya. Orang ke laut, nah dia melihat saja di pinggir pantai, maka dia sudah dapat manfaat, dapat udara yang segar, ombak-ombak yang indah. Apalagi di laut ada apa lagi? Ikan-ikan yang di dalam laut. Kalau ikan di luar laut nanti enak dimakan. Nah, di pinggir saja cukup, di pinggir itu saja dia sudah mendapatkan manfaat. Tapi kalau dia mau usaha lebih, mau korban lebih, membawa pancing, maka dia bukan hanya mendapatkan angin yang sejuk saja, dia akan mendapatkan ikan, beberapa ikan. Kalau dia mau korban lagi ke tengah laut memakai jala, maka dia akan mendapat bukan beberapa ikan, beberapa ribu ikan. Kalau dia mau korban lagi, punya fasilitas yang lebih lagi, dia mau menyelam, maka dia akan mendapatkan kerang-kerang mutiara yang harganya begitu mahal. Kalau dia mau korban lagi, punya alat yang lebih hebat lagi, dia pakai bur-bur, maka dia akan mendapatkan minyak-minyak dalam lautan sana yang harganya sangat-sangat mahal sekali. Nah, begitu juga Al-Quran itu. Semua orang akan mendapatkan manfaat dari Al-Quran. Mendengarkan saja dapat manfaat. Baca walaupun tidak paham juga dapat manfaat. Baca walaupun tidak paham dapat manfaat. Fa innahu nuran laka nuran laka fil ard wa duhran laka fis sama'. Membaca Al-Quran walaupun nggak paham itu wajahnya jadi percahaya. Maka orang itu kalau memang tiap pagi itu masuk kelas betulan itu wajahnya bercahaya. Tapi kalau masuk kelasnya di bawah pohon ngantuk terus ya nggak jadi bercahaya jadinya. Jadi membaca saja tidak paham ada manfaatnya. Membaca bisa merenungi maknanya tambah lagi manfaatnya. Kalau dia ahli ilmu tambah manfaatnya. Kalau dia ahli ijtihad, tambah manfaatnya. Kalau dia para sahabat, tambah manfaatnya. Akhirnya manfaatnya tambah terus. Hiburannya cukup dengan membaca Al-Quran. Tidak perlu baca komik, baca ini, baca itu. Nggak perlu, karena Al-Quran lebih indah daripada itu semua. Orang itu kalau masih baca ini dan itu yang tidak benar-benar itu, karena memang dia belum bisa meresapi bacaan Al-Quran. Nah, bacaan Al-Quran dan Al-Hadis itu kalau diresapi sudah bisa jadi teman. Abdullah bin Mubarak disebutkan dalam sebagian riwayat, ini setiap selesai sholat langsung pulang ke rumah. Maka ditanya oleh teman-temannya, kamu nggak kesepian loh di rumah? Yang lain-lain pada duduk di masjid, kamu langsung ke rumah sendiri, apa nggak kesepian? Bagaimana saya kesepian sedangkan saya ini sibuk dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan para sahabat, ya saya nggak kesepian. Orang kalau baca kitabnya benar nggak kesepian. Tapi kalau belum bisa baca kitab, belum bisa meresapi, ya, lihat kitab tuh kayak tulisan Cina. Tulisan Cina kebakar lagi, hilang semua tulisannya. Maka begitu itu. Dzalikal kitabu la raiba fih. Kitab Al-Quran itu adalah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Tidak ada keraguan bahwa itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada keraguan mengenai keasliannya. Asli murni. Tidak ada campur-campurnya.
la ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfihi. Tidak akan ada perkara yang bisa membatalkan isi Al-Quran baik dari yang sebelumnya atau yang akan datang. Nggak bisa. Maka di Al-Quran itu disebutkan, ya Hamanu ibnili sarhal la'alli ablughul asbab. Fir'aun mengatakan aukit li ya Hamanu 'ala tin faj'al li sarhal la'alli attali'u ila ilahi Musa. Nah, juz berapa itu? Hah? Juz berapa? 1 sampai 30. Gimana ini? Para hufat atau para kupat? Maka disebutkan bahwa Haman, bakarkanlah tanah biar saya ini bisa membuat bangunan yang tinggi. Saya mau ngecek Tuhannya Musa itu bagaimana. Maka di Al-Quran disebutkan bahwa piramid-piramid itu adalah dari tanah yang dibakar. Semua orang ribuan tahun tuh menyangka bahwa piramid itu adalah batu-batu raksasa. Tapi ada seorang peneliti dari Prancis atau Inggris, dia mengecek lagi, ternyata dia mengetahui sebenarnya piramid itu bukan batu. Oh, piramid di mana? Nah, piramid di Mesir itu bukan batu, itu adalah tanah yang dibakar. Dia merasa mengumumkan, ini penelitian baru, penemuan baru bahwa piramid itu bukan dari batu, piramid itu adalah tanah liat yang dibakar. Dia mengumumkan begitu. Tiba-tiba ada orang Islam bilang, kamu itu ketinggalan zaman. Ketinggalan zaman bagaimana? Sudah mulai 1400 tahun yang lalu di Quran disebutkan bahwa piramid itu dari tanah yang dibakar. Itu di Quran ada. Masa ada? Ini baru loh ini. Betul, coba lihat dulu. Dilihat di Quran. Ada betul ternyata. Langsung asyhadu alla ilaha illallah anna Muhammadar Rasulullah. Langsung masuk Islam seketika. Jadi banyak sekali perkara-perkara yang ada di dalam Al-Quran yang kelihatannya pada zaman itu kayak nggak masuk akal atau nggak bisa dicerna. Nah, ternyata sekarang sudah dijelaskan semua bagaimana bukti-bukti yang nyata bahwa Al-Quran itu tidak bisa dibohongkan oleh siapa saja. Bagaimana Al-Quran tidak sesuai dengan kenyataan, sedangkan kenyataan itu yang menciptakan adalah yang menurunkan Al-Quran itu. Allah Subhanahu wa ta'ala mesti sesuai. Ala ya'lamu man khalaq wa huwal latiful khabir. Kalau Al-Quran tahu apa yang akan terjadi itu tidak aneh. Sedangkan yang terjadi nanti itu semua yang ciptakan Allah. Yang berkalam Al-Quran itu juga Allah. Kalau Allah tahu, ya nggak aneh. Yang aneh itu kalau Allah nggak tahu itu loh, mustahil. Maka begitulah, la raiba fih, tidak ada keraguan sedikit pun di dalam Al-Quran. Maka jangan sampai ragu. Karena keraguan itu akan menghancurkan keimanan kita, menghancurkan agama kita. Maka Sayyidina Mu'adz bin Jabal diriwayatkan dalam hadis Abu Dawud, setiap beliau mau bikin majlis, beliau mengatakan, Allahu hakamun adlun halakal murtabun. Allah maha hikmah, penciptaannya ada hikmahnya. Maha adil, celakalah, hancurlah orang-orang yang ragu. Jadi kalau orang ragu itu mesti hancur. Ya, orang munafik itu orang ragu, akhirnya hancur. Maka santri yang ragu-ragu juga hancur. Ngaji ini kira-kira ada manfaatnya apa enggak? Wah, hancur orang seperti itu. Ngamalkan agama kira-kira ada manfaatnya apa enggak? Mesti hancur orang seperti ini. Makanya jangan kita ini ragu terhadap Al-Quran, terhadap isi Al-Quran, terhadap janji-janji ataupun ancaman-ancaman yang ada dalam Al-Quran yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah semuanya. Hudan lil muttaqin. Al-Quran adalah petunjuk bagi orang-orang yang takwa. Maka kalau orang itu ada ketakwaan di dalam hatinya, dia membaca Al-Quran, maka dia akan mendapat petunjuk. Taksya'irru qulubul ladina yakhshawna rabbahum thumma talinu qulubuhum wa thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Hatinya akan bergetar, bulu kuduknya akan berdiri semua
Ketika dia membaca Al-Quran, mendapatkan manfaat-manfaat, mendapatkan petunjuk, tambah taat kepada Allah, tambah takwa kepada Allah, tambah cinta kepada Allah, tambah berharap kepada Allah, tambah takut kepada Allah. Itu kalau orang itu takwa. Tapi kalau orang itu nggak takwa, baca Al-Quran malah tersesat. Artinya orang-orang, namanya orang Solo, baca Al-Quran, kulla ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imi yat'amuh illa ayyakuna maitatan aw daman masfuhan aw lahma khinzir fa innahu rijsun aw fisqan uhilla li ghairillahi bih. Pokoknya yang haram itu cuma 4 saja. Selain babi, darah, kemudian selain itu yes, halal semua. Kulla ajidu pokoknya. Anjing pun halal. Jadi ini ketika orang membaca Al-Quran, tetapi dia ini tidak ada ketakwaan, dia membaca Al-Quran tambah error. Membaca Al-Quran itu tambah nggak jelas semua jadinya. Mengingkari syafaat, mengingkari azab kubur. Azab kubur nggak ada dalam Al-Quran katanya. Jadi ketika membaca Al-Quran nggak benar, jadi begini. Ada orang-orang Syiah membaca Al-Quran, matna, wasulasa, waruba. Masna 22, sulasa 33, rubah 44 jadi 18. Nah, ini istri bukan hanya 4 jadi 18. Orang Salafi membaca Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, Allah itu di atas. Sampai salah satu ulama mereka membuat kitab Al-Ulu. Pokoknya semua fauqa dan ala yang di Quran dikumpulkan jadi satu. Pokoknya Allah di atas. Akhirnya sekarang ada pengumuman dunia itu berputar, sehingga sekarang yang kita tunjuk atas tuh besok bawah, besok lagi samping, besok kanan, besok kiri. Jadi semua orang Wahabi marah. Semua yang menganggap bumi berputar tuh kufur, neraka semua. Jadi ketika orang itu membaca Al-Quran, tetapi tidak ada ketakwaan di dalam hatinya, akhirnya dia malah jadi tersesat. Seperti orang-orang liberal, innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was sabiin man amana billah wal yaumil akhir, semua agama sama. Satunya ke masjid, satunya ke gereja, kok sama ini bagaimana? Satunya nyembah Allah, satunya nyembah Tuhan yang dipaku kayak pintu, enggak pakai baju lagi, apa enggak dingin itu? Masa disamakan? Satunya hari-hari la ilaha illallah, satunya haleluya, kok disamakan bagaimana? Katanya dari Al-Quran katanya. Iya memang Al-Quran ada, tapi ayatnya tidak sama dengan apa yang dipahami oleh orang-orang itu. Orang itu tidak boleh maksa orang iman. Allah saja mengatakan faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Allah saja enggak nyuruh kita beriman. Mau iman boleh, mau kufur boleh. Kenapa kita nyuruh orang iman? Jadi ada orang-orang yang ngomong seperti itu ada. Padahal ayatnya enggak diteruskan. Man syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur inna a'tadna lidz-dzalimina naran ahata bihim suradikuha. Ya boleh saja kafir, neraka. Ya, terusannya kan begitu. Cuma enggak dibaca dan diumumkan di mana-mana. Makanya kenapa? Karena tidak ada ketakwaan dalam hatinya. Akhirnya terjadilah kesesatan di mana-mana. Baca Al-Qur'an bukan tambah dekat kepada Allah. Baca Al-Quran tambah jauh dari agama Allah, bahkan bisa-bisa keluar dari agama Allah. Ada lagi yang aujaza fi nafsihi hifatan Musa. Nah, ini yang orang-orang jos ini. Nabi Musa ini gara-gara baru dakwah pertama, akhirnya masih takut sama ular. Coba kalau dakwahnya sudah jos kayak saya ini, sudah 4 bulan nggak pulang-pulang. Memang nggak punya rumah, gimana mau pulang? Maka nanti jadinya langsung berani, nggak takut sama ular. Orang-orang yang ngomong nggak takut sama ular itu tengah-tengah ngomong kita lemparin saja ular, gimana? Lari apa enggak? Jadi itu baca juga Quran, tapi nggak paham. Akhirnya dikatakan Nabi Musa karena belum dakwah, akhirnya jadi seperti itu. Padahal dia yang sudah dakwah itu loh, nggak paham isinya dakwah itu apa. Cuma dakwah masuk hidup aja omongannya hari-hari, sholatnya jarang-jarang. Makanya baca Al-Quran itu harus benar. Hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib.
Itu orang-orang yang beriman kepada perkara ghaib. Ini ciri khas ketakwaan itu apa? Iman kepada perkara yang ghaib. Namanya iman itu kata Kiai Zairon, percaya kepada berita. Kalau nunggu jadi nyata nggak iman lagi. Jadi surga, neraka, mahsyar, sirat, mizan, itu memang sekarang belum kelihatan, tapi sudah ada. Nabi sudah melihatnya. Dan kita sebagai orang iman harus lebih percaya dengan apa yang dilihat oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada apa yang kita lihat oleh mata kepala kita sendiri. Maka ada seorang ulama pagi-pagi menyampaikan kepada murid-muridnya, saya tadi malam sudah melihat surga, melihat neraka. Maka murid yang ngantuan, yang agak bangun tidur gitu langsung protes. Makanya orang kalau kebanyakan protes lama-lama jadi protestan nanti. Ya, gimana itu? Ya begitu. Kata Syekh, masih hidup mau lihat surga, lihat neraka itu bagaimana caranya? Maka beliau mengatakan, saya tadi malam baca hadis Nabi tentang sifat surga, baca hadis Nabi tentang sifat neraka. Maka saya lebih percaya dengan apa yang disampaikan oleh Nabi daripada kalau saya melihat surga dan neraka dengan mata kepala saya sendiri. Kalau mata saya sendiri, telinga saya sendiri itu bisa salah. Bisa salah, bahkan banyak salahnya. Kita melihat perut kita itu nggak ada apa-apanya, ternyata ada naganya. Diisi makanan nggak habis-habis, makan lagi segitu aja badannya. Itu udah ada naganya itu berarti. Nggak tahu naga atau dinosaurus juga nggak tahu. Cacing kan terlalu kecil masih. Jadi kita ini tanda keimanan seseorang itu adalah percaya dengan perkara ghaib, yakin dengan surga, yakin dengan neraka. Maka jangan sampai kita ini jadi orang yang materialistis, orang materialis. Materialis itu bagaimana? Pokoknya yang nggak dilihat oleh mata nggak percaya. Makanya otaknya juga nggak bisa dilihat, jadi nggak ada otaknya berarti. Orang-orang itu kalau materialis akhirnya apa? Jadi bodoh. Ada orang-orang bilang Isra Mi'raj itu nggak masuk akal kata orang-orang Eropa, orang-orang Barat, sebagian orang Islam yang mereka juga terpengaruh gara-gara sekolahnya di Sorbonne, ngisor kebun. Sorbonne Prancis ya, ngisor kebun Prancis. Gara-gara sekolahnya sama orang-orang Barat akhirnya terkesan Isra Mi'raj nggak masuk akal. Bagaimana manusia ini kok bisa nembus langit bagaimana? Nggak dulu Kiai menjawab, ya nggak masuk akal, karena akalmu kecil nggak masuk. Coba akalnya agak besar dikit ya masuk. Kalau akalnya orang Islam yang gede, jadi ya masuk. Kalau akalnya orang kafir kecil, akhirnya ya jadi nggak masuk, apa-apa nggak masuk semua. Ini nggak masuk akal, ini ya terlalu kecil nggak ada yang masuk jadinya. Akhirnya kalau orang-orang kafir itu bodoh. Kalau kita lihat tuh, bukti orang kafir itu akalnya kecil ya Pak. Sapi itu disembah-sembah sendiri, kemudian disembelih sendiri, dimakan sendiri. Sampai ada orang India itu protes sama biksu-biksu di sana. Kita di sini ini nyembah sapi. Kita agung-agungkan. Tapi kenapa negara India ini jadi pengekspor daging sapi terbesar seluruh dunia? Jadi hari-hari dia sembah, hari-hari dia jual juga. Jadi kenapa bisa seperti ini? Ya itu tadi karena otaknya kecil tadi. Otak yang besar adalah otak-otaknya orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, otak besar. Walaupun sepatunya klimis, pakai jas, pakai dasi, rambutnya mengkilat, bawahnya rambut nggak ada isinya. Nah, itu orang kafir itu begitu. Makanya alladzina yu'minuna bil ghaib, orang yang beriman kepada perkara yang ghaib, wa yuqimunas shalah, dan menegakkan salat. Ini perintah dalam Al-Quran itu bukan hanya salat, bukan wa yusallun, wa yuqimunas shalah, menegakkan salat. Rukun syaratnya disempurnakan, pakaiannya untuk salat dirapikan.
Dengan sholat itu pakaiannya seperti pakaiannya orang yang tidak menghadap kepada Allah. Kita mau menghadap presiden ke istana negara saja sana, 1 pekan sebelumnya pakaiannya sudah diperhatikan. Ini mau menghadap kepada Pak Jokowi ini harus diperhatikan. Nah ini mau menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala pakaiannya tidak diperhatikan, asal-asalan bangun tidur, pulau masih berada di mana-mana. Terus kemudian rambutnya keluar lagi, pecinya miring, sekalian otaknya. Jadi tidak seharusnya seperti itu. Orang itu kalau mau menghadap pada Allah itu harus pakaian yang bagus. Walaupun tidak pakaian yang terbaik ya, yang sesuai kalau kita ini mau menghadap kepada Allah, bukan asal-asalan. Maka dalam kitab fikih disebutkan makruh orang itu sholat kemudian lengan pakaiannya digulung ke atas, makruh. Ini kayak orang mau ngajak sparring dengan Tuhan jadinya. Orang sparring lengannya digulung ke atas semua. Jadi kalau orang sholat kok digulung ke atas ini, ya ini jadi nggak adab, jadi nggak sopan jadinya. Sempurnakan rukunnya, sempurnakan syaratnya, berjamaah di masjid, masjid asli, bukan ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Ini kalau itu ya di mana-mana masjid, kantor pun jadi masjid kalau begitu. Ini masjid yang secara hukum syarak masjid gitu loh. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan dari apa yang aku berikan kepada mereka dari rezeki, yunfiqun, mereka menginfakkannya. Ini ciri khasnya orang takwa, iman kepada perkara gaib, menjaga salat, kemudian infak. Karena agama ini butuh pengorbanan. Sampai Nabi ketika baru datang ke Madinah, beliau mengatakan, la yaslu illa lis-saha, agama ini enggak cocok diamalkan kecuali oleh orang-orang yang dermawan. Orang-orang yang pelit itu enggak cocok mengamalkan agama. Karena pelit itu adalah penyakit yang paling berat itu disebutkan oleh Nabi. Maka ada orang begitu pelit sekali. Sehingga setiap dia ini dapat uang, dia akan berbicara dengan uangnya itu. Wahai uangku, kamu sudah berpindah dari tangan ke tangan, dari dompet ke dompet. Sudah jauh perjalanan yang kau tempuh. Masuklah ke dalam dompetku dan kamu harus tenang di situ, nggak akan keluar lagi untuk selama-lamanya. Nggak akan keluar lagi untuk selama-lamanya. Maka akhirnya suatu hari keluarganya ngotot, kita pengen makan yang enak, begini. Karena sudah diotot semua orang, ya sudahlah, ya saya belikan makanan. Dari gudangnya yang beribu-ribu dinar itu diambil yang paling ujung, paling bulek. Ada uang 1 dirham, saya belikan 1 dirham kecil. Saya minta maaf kepada kamu, kemarin saya janji nggak dikeluarkan, ini terpaksa betul dikeluarkan ini. Di tengah jalan dia ketemu ada pawang ular. Dia bilang, siapa yang mau bayar saya 1 dirham? Maka akan saya tunjukkan atraksi ular melilit kepala saya. Maka akhirnya dia bilang, orang ini loh rela kehilangan nyawanya demi 1 dirham. Masa saya rela kehilangan 1 dirham demi makanan? Wah, gak bener, ini adalah pelajaran dari Allah. Saya harus suruh pulang sekarang. Gak jadi beli makan. Akhirnya keluarganya sudah kesusahan sekali, ditunggu kapan matinya paknya ini. Orang kok pelitnya minta ampun. Maka begitu sudah mati, anaknya tanya kepada saudara-saudaranya dan ibunya, Masya Allah, bapak ini sudah bikin susah kita seumur hidup. Dulu itu apa tuh makanan bapak itu? Itu makanannya masih ada di lemari itu. Masih ada, sudah mati masih ada. Dibuka, ternyata ada potongan keju. Potongan keju yang sudah ada bekas-bekas jilatan begitu. Nah, kenapa kok ada bekas-bekas jilatan di sini ini? Ya, ayahmu nggak berani, motong kejunya nggak berani. Karena kalau dipotong terlalu cepat habis, maka berani dijilat saja kejunya. Maka anaknya bilang, wah, gara-gara ini makanya kita susah. Lah harusnya bagaimana, nak?
Harusnya jangan dijilat, ditunjuk aja dari jauh. Kalau dijilat kan berkurang jadinya. Cukup isyarat saja, dirasakan. Walaupun nggak mampu mulut, dirasakan saja ada rasanya. Ternyata anaknya lebih parah lagi daripada ayahnya. Jadi kalau orang itu sudah pelit itu seperti itu. Bahkan untuk dirinya sendiri pun pelit. Bagaimana orang seperti ini mau korban untuk masuk surga? Makanya kita latihan korban. Insyaallah semangat. Salatullah